Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu dapat mengubah dunia. Kutipan Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Masin MPD sebagai dosen mata kuliah Sosiolinguistik dan juga teman-teman R4B yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Natasha Rachel Mulyaningrum sebagai moderator jalannya diskusi hari ini. Pertama-tama, saya akan mengenalkan teman-teman saya yang akan memaparkan materi, yaitu ada Fitri Suci Harum, Khusul Soliha, dan Alvina Nurrohim. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai bilingualisme, multilingualisme, dan diglosia. Berikut rangkaian diskusi siang hari ini, yaitu ada pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita awali dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Natasha Rachel. Sebelum kita memasuki pembacaan materi, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Menurut Khair dan Agustina, tahun 2010, nomor 2. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam pembacaan materi. Materi yang pertama ialah bilingualisme. Menurut Mackey dan Fishman, dalam Khair dan Agustina, tahun 2014 nomor 84, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Terima kasih untuk Khusul Soliha atas pemaparan materinya. Selanjutnya, penyajian materi akan dilanjutkan oleh Alvina Nurrohim. Dipersilahkan. Pada slide selanjutnya itu ada jenis-jenis bilingualisme. Berdasarkan pakar bilingualisme, dalam tipologi bilingualismenya itu ada pakar Baiten-Bursmort. Menurut Baiten-Bursmort, bilingualisme awal yang dimiliki oleh seseorang individu yang sedang dalam proses menguasai B2. Lalu yang kedua itu ada menurut Paul. Menurut Paul itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bilingualisme horizontal. Bilingualisme horizontal merupakan situasi pemakaian dua bahasa yang berbeda, tetapi masing-masing bahasa memiliki status yang sejajar dalam situasi resmi, kebudayaan, maupun dalam kehidupan keluarga dari kelompok pemakainya. Lalu yang kedua itu ada bilingualisme vertikal. Bilingualisme vertikal merupakan pemakaian dua bahasa apabila bahasa baku dan dialek, baik yang berhubungan ataupun terpisah, dimiliki oleh seorang penutur. Lalu yang ketiga ada bilingualisme diagonal. Bilingualisme diagonal merupakan pemakaian dua bahasa dialek atau tidak baku secara bersama-sama, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan secara genetik dengan bahasa baku yang dipakai oleh masyarakat itu. Lalu ada menurut Arsenan. Menurut Arsenan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada bilingualisme produktif, atau yang bisa disebut dengan bilingualisme aktif atau bilingualisme simetrik, yaitu pemakaian dua bahasa oleh seorang individu terhadap seluruh aspek keterampilan bahasa, yang seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu yang kedua ada bilingualisme reseptif atau bilingualisme pasif, atau bisa disebut dengan bilingualisme asimetrik. Lalu berdasarkan tipologi bilingualisme itu ada beberapa bagiannya, seperti bilingualisme majemuk. Bilingualisme yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa bahasa yang lain. Lalu yang kedua itu ada bilingualisme koordinatif atau sejajar.
Bilingualisme yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. Bilingualisme seimbang dikaitkan dengan taraf penguasaan B1 dan B2, orang yang sama mahirnya dalam dua bahasa. Lalu yang ketiga itu ada bilingualisme subordinatif. Bilingualisme yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai B1 sering memasukkan B2 atau sebaliknya. Lalu pada saat selanjutnya itu kita masuk ke dalam materi multilingualisme. Pengertian multilingualisme adalah masyarakat yang mempunyai beberapa bahasa. Nah, masyarakat yang demikian terjadi karena beberapa etnik ikut membentuk masyarakat, sehingga dari segi etnik bisa dikatakan sebagai masyarakat majemuk. Terima kasih Alvina Nurrohim atas pemaparan materinya. Selanjutnya penyajian materi akan dilanjutkan oleh Fitri Suci Harum. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada 4 pola dalam sejarah terbentuknya bahasa. Yang pertama itu migrasi. Migrasi atau perpindahan penduduk yang menimbulkan masalah kebahasaan hakikatnya dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah sekelompok besar penduduk yang melebarkan sayap ke wilayah lain yang sudah dihuni oleh kelompok-kelompok lain. Jenis kedua yang terjadi adalah jika sejumlah kecil anggota etnik memasuki wilayah yang sudah di bawah kontrol nasional lainnya. Lalu pola yang kedua ada penjajahan. Dalam proses penjajahan, kontrol itu dipegang oleh sejumlah orang yang relatif sedikit dari nasionalitas pengontrol di wilayah baru itu. Lalu yang ketiga ada federasi. Federasi adalah penyatuan berbagai etnik atau nasionalitas di bawah kontrol politik satu negara. Lalu pola yang terakhir itu ada keanekabahasaan di wilayah perbatasan. Asal mula keanekabahasaan bisa terjadi di wilayah perbatasan. Akibatnya, di perbatasan bisa jadi ada penduduk yang jadi warga negara A, tapi secara sosiokultural menjadi warga negara B. Komplikasi wilayah perbatasan biasanya dihubungkan dengan perang. Bangsa yang kalah dipaksa untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada yang menang. Lalu, slide terakhir ada diglosia. Menurut Fishman dalam Sumarsono 2004, 3940, diglosia adalah objek sosiolinguistik yang mengacu kepada pendistribusian lebih dari satu ragam bahasa atau bahasa yang melayani tugas-tugas komunikasi yang berbeda dalam suatu masyarakat. Diglosia ini mengacu kepada perbedaan linguistik, bagaimanapun bentuk dan wujudnya, mulai dari perbedaan gaya dalam satu bahasa sampai kepada penggunaan dua bahasa yang sangat berbeda. Definisi diglosia menurut Fishman tersebut menekankan bahwa masing-masing ragam atau bahasa yang dimiliki suatu masyarakat tutur mempunyai fungsi dan ranah atau domain yang berbeda. Berdasarkan pengertian diglosia menurut Fishman tersebut, dapat disimpulkan bahwa diglosia adalah situasi di mana pada suatu masyarakat tutur terdapat pembagian fungsi dan ranah penggunaan bahasa. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, penyajian materi telah selesai. Berikutnya adalah sesi tanya jawab yang akan kita laksanakan di WA Group. Setelah tanya jawab, ada sebuah kesimpulan yang akan saya bacakan di video ini, yaitu kesimpulan dari materi kali ini adalah secara harfiah bilingualisme berkenan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa yang kemudian berkembang menjadi multilingualisme. Sementara diglossia dapat disimpulkan adalah situasi di mana pada suatu masyarakat tutur terdapat pembagian fungsi dan ranah penggunaan bahasa.
Baik, sekian presentasi dari kita. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih untuk Bapak Marsin serta teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Tidak selalu mudah, tapi itulah hidup. Jadilah kuat karena masih ada hari-hari yang lebih baik di depannya. Kutipan dari Mark Lee. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.